mencret itu kan banyak hal ya. Maksudnya penyebabnya itu banyak sekali. Mulai dari pakan itu kalau cempe kayak gini maksudnya susu ya. Susunya itu dalam keadaan yang steril apa tidak, dari indukan yang tidak mengalami penyakit mastitis atau infeksi ambing ya pada indukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Anak Kandang Farm. Kali ini kita lanjutin vlog ya. Ternyata kita butuh konsisten ngevlog ini. Ya hari ini kita ini apa? Review. Ini ya kawan-kawan ya. Cempe baru-baru lahir umur 1 minggu. Nah ini ada musik dangdutnya ya. Nah ini kawan-kawan, ini rata-rata umur 2 minggu ke bawah ya, gue ya. 2 minggu ke bawah. Nah, atas dulu. Iki aktor intelektual iki. Mas Teguh. Mas Teguh iki aktor intelektual sing masikno susu wedhus iki mlebu. Ngene-ngene kok rek. Ini kalau rek 150 ml sekali ngombe. Oke. Nah ini si akeh rek sampai rono. Karena cempe kabeh iki. Nah tantangannya guys ya. Cempe kayak ngene iki paling rawan mencret. Nah iso mbedel dhewe iku. Engko jupuke footage ae ya. Mencret iku lho. Nah ini sebenarnya yo triki-triki juga teman-teman sobat ternak ya terkait mencret pada cempe. Nah mencret itu kan banyak hal ya, maksudnya penyebabnya itu banyak sekali. Mulai dari pakan itu kalau cempe kayak gini maksudnya susu ya. Susunya itu dalam keadaan yang steril apa tidak, dari indukan yang tidak mengalami penyakit mastitis atau infeksi ambing ya pada indukannya. Atau yang kedua, kalau udah dipedot gini ya, dipetat itu di Anak Kandang Farm ini, kandangnya bersih apa tidak, botolnya itu steril apa tidak, terus susu yang kita berikan itu susu bubuk biasanya teman-teman, itu dalam keadaan masih layak atau tidak. Nah, kebanyakan yang mencret, kembung, terus mati itu penyebabnya adalah kebanyakan para peternak kita itu beli susu bubuk yang murahan. Susu bubuk yang murahan itu ada 2 faktor penyebabnya jadi rawan menyebabkan kematian teman-teman. Yang pertama, susu bubuknya itu tidak dirancang khusus untuk ternak hewani, bukan dari protein hewani, biasanya dari nabati malah. Nah cempe baru kecil-kecil gini tuh dia belum sangat bisa mencerna ini protein nabati ya. Kalau kayak nanti kalau sudah agak dewasa kayak gini kan, dari tumbuh-tumbuhan itu kan protein nabati. Tapi kalau dia masih kecil ini, dia masih base-nya itu, proteinnya itu, base-nya itu ya yang hewani dari indukannya gitu loh, protein susu. Nah, kalau dia kebanyakan protein nabatinya pada kadar yang tidak baik, pada ransum susunya biasanya mencret, mati, kembung. Terus yang kedua, susunya itu dari bahan susu afkir, susu manusia. Nah, jadi teman-teman lebih tricky aja untuk memilih bubuknya. Jadi nanti judul lagi tips and tricks memilih susu bubuk. Oh, no. Ya sampai ujung kono ya rek. Ujung kono. Iki cempe kabeh iki. Nah, iki gudang cempe Anak Kandang Farm iki. Jadi teman-teman yang tantangannya melihara cempe itu monggo diperhatikan. Kalau udah agak besar gini udah agak aman ya kawan-kawan ya. Kalau kayak gini udah agak aman. Yang paling riskan itu yang kecil-kecil kayak sebelahnya. Kalau gini aman insya Allah. Mudah-mudahan sehat semua. Nah yang perlu diperhatikan ini aktor intelektual lagi. Hari ini jenenge Teguh ini Mas Teguh ini sarjana peternakan, ojo sembarang rek awakmu rek.
Nah, iki kayak mangan iki. Delok rek iki rek cempene rek iki rek. Iki lho. Oke. Iki bapaknya ndi ya, delokan ya. Iki lho. Iki kaya rupane padha rek. Iki rek. Iki bapaknya iki rek. Iki lho anakmu iki. Duduk iki anakmu iki lho. Iki lho. Anakmu iki rek. Anake pencolotan iki lho. Mbokmu ndi e? Nah ini kayak pangan, iki rambahan ya. Iki daun mangga. Iki. Lo rambahan no suket ae. Saiki Mas Supri. Mas Supri iki ya aktor intelektual ya nek kira. Aktor intelektualnya akeh dek anak kandang iki. Akeh. Dan anak kandang iki akeh cempe. Boleh ngono raine. Matane rusak ya. Lagi cacat mah apa teman-teman. Nah, ini biasanya bawaan lahir ya. Tapi sehat, susunya masuk sehat. Biasanya ini ya percis kayak manusia ya teman-teman ya. Jadi misalkan kalau dalam keadaan hamil muda sama hamil tua itu kenapa kita butuh indukan itu di flushing. Nah, flushing itu untuk mencegah tadi kejadian-kejadian kayak gini. Keguguran sama keadaan ternak lahir itu pada keadaan prematur ataupun ada kelainan, kerusakan saraf, kelainan kaki dan sebagainya. Tapi di anak kandang farm rata-rata kejadian kayak gitu sangat dikit ya. Mungkin di bawah 1%. Jadi rata-rata sehat. Kenapa? Tipsnya itu cuman di pakan indukan hamil muda sama pakan indukan mau melahirkan. Nah, karena di anak kandang farm itu banyak sekali kambingnya ya. Jadi kita nggak bisa kayak mengcustom ini segini enggak. Jadi hampir dikasih ambang rata-rata, rata semua pakannya itu tercukupi untuk kebutuhannya sama tercukupi untuk kebutuhan dia mengandung usia muda ataupun usia tua gitu. Nah ini masih banyak lagi nih kayak ini. Ini kayak ndi iki induane iki. Oke. Nah kalau teman-teman ya di YouTube itu banyak yang kan dapat kontak saya ya dari WA YouTube itu. Banyak yang WA Mas malam-malam Mas ternak saya kok ini baru lahiran wis nggak gelem ngadeg. Biasanya ya rata-rata itu Mas. Sobat ternak keadaannya itu dulu itu waktu mengandung itu pakannya dalam keadaan apa ya? Jelek lah. Ibaratnya nutriennya itu sangat jelek gitu loh. Malnutrisi ibaratnya itu. Nah ini ada yang baru lahiran ya. Ini baru lahiran banget ini. Ini baru lahiran banget. Ini baru lahiran banget, ini domba. Tapi menarik iki iso nyolong susu rek iki rek. Iki lho tak dan iki ya gelem iki. Ini numpang susu iki rek. Nah, nyolong susu iki copet iki rek. Oh iki lahiran. Tapi bobotnya gede iki super iki. Nah. Cek teles iki. Itu. Nah, ini kan keadaannya anak kandang kowe iki delok iki lho. Sek berkumpul iku cempene, berkumpul. Iku. Nah, itu teman-teman. Dari sharing kita hari ini adalah itu tips and tricks perawatan atau pemberian susu cempe sama kalau ada kejadian-kejadian penyebab prematur, keguguran sama penyebabnya itu kalau kelainan cacat fisik, saraf dan sebagainya itu biasanya karena pakan. Jadi teman-teman perbaiki pakannya, insya Allah itu nggak ada masalah gitu. Oke, sekian teman-teman sharing-sharing kita hari ini dari kami tim Anak Kandang Farm ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, marhaban ya Ramadan ya. Bagi teman-teman yang mau belajar tentang peternakan silakan datang ke Anak Kandang Farm. Kita ada juga
program internship ya. Jadi internship itu kita sangat terbatas orangnya, 1 bulan kita cuma 4-5 orang saja. WA ada kontak saya. Terus bagi teman-teman yang mau gabung atau join di kemitraan kami di Titip Angon, silakan juga kontak saya, nanti kita bantu untuk proses administrasinya. Ataupun teman-teman mau datang dulu ke Anak Kandang Farm, mau lihat proses kami dalam peternak, silakan juga. Kami sangat terbuka ya di Anak Kandang Farm, jadi banyak yang bisa teman-teman pelajari juga. Terbuka juga buat teman-teman yang mungkin mau belajar magang dari kampus juga, kami terbuka, asalkan tidak bertabrakan ya. Kalau banyak banget kita kantornya nggak cukup juga, jadi paling cuma 1-2 orang gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan lainnya ya nanti kalau di komentar mungkin tak jawab langsung dengan video, nggak tak jawab dengan komentar lagi, karena kita ini orang kerja ya teman-temannya, jadi bukan orang medsos. Jadi kalau tanya, oh komentarnya nggak pernah dijawab, saya akeh kerjaan rek ngono. Nah, jadi jawabnya kok pakai video yang itu kita kerja nyata gitu loh. Terus komentar ini itu jawabnya dengan video lagi. Bukti nyata, kita kerja nyata, bukan aktivis medsos gitu teman-teman. Nah ini juga video, medsos dan sebagainya ini cuma sebagai gambaran teman-teman supaya bisa melihat bagaimana kami di Anak Kandang Farm bekerja. Sekian kawan-kawan dari kami, salam, ketemu lagi di pertemuan vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.